Baik, selamat datang di video terkait perhitungan isolat. Jadi pada video ini akan menjelaskan terkait perhitungan rata-rata hujan menggunakan metode isohyet. Jadi metode isohyet ini basicnya itu merupakan interpolasi dan tentunya kita memerlukan suatu data yang dimana datanya itu data curah hujan di stasiun hujan dan yang kedua itu adalah data dari area yang akan kita petakan membentuk suatu poligon isohyet. Nah, sebelumnya mungkin kita akan langsung saja. Pertama kita akan menggambarkan suatu das atau daerah aliran sungai. Misalnya ini adalah das. Nah, misalnya di das ini kita memiliki pos hujan. Misalnya ini adalah pos hujan yang akan kita petakan. Misalnya kita memiliki 3 pos hujan, misalnya ini P1. P1 misalnya curah hujannya adalah 750. Nah, lalu misalnya ini P2. P2 misalnya kita curah hujannya 400. Lalu ini P3. P3 misalnya curah hujannya adalah 150 ya. Satuannya adalah milimeter. Oke. Nah, dalam pembuatan isoket tentunya kita perlu menghubungkan dulu antara satu pos terhadap pos lain. Contoh kita hubungkan dulu pos 3 ke 2. Nah, lalu pos 1 ke 2 seperti ini ya. Kita tarik garis lurus saja. Lalu kita tarik lurus dari pos 3 ke 1 atau 1 ke 3. Sehingga posisinya di sini itu terbentuk suatu garis yang dimana garis ini akan menjadi suatu garis hayal dalam pembuatan interval. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat suatu interval dari pos 1 ke pos 2, lalu dari pos 2 pos 3 dan pos 3 ke pos 1. Sebelumnya kita harus buat dulu. Nah, kira-kira interval yang akan kita gunakan itu berapa? Contohnya intervalnya itu adalah intervalnya contoh saya ambil itu 50 ya. Nah, sehingga ketika kita akan membuat skema isohit bola hujan, maka kita buat dulu. Misalnya kita ambil dari P2 ke P1. Ini misalnya 400, ini 450, ini 500, 550, lalu di sini 600, di sini 650, di sini 700. Oke. Ini 550. Lalu di sini 600, di sini 650, nah di sini 700. Setelah 700 ini langsung kita naik ke yang 750. Jadi interval itu jenjang dari per setiap satuan atau per setiap poligon yang akan kita buat. Jadi interval dari 400 ke 750 kita buat 50 sehingga urutannya itu adalah 450, 500, 550, 600, 650 sampai 700. Nah, selanjutnya kita buat juga interval dari 150 ke 400 ya. Kita buat di sini, ini misalnya 150 berarti jadi 200, 250, lalu ini adalah 300, ini 350. Langsung kita masuk ke 400 ya. Berarti ada 150, 100, 250, 300, 350. Nah, mungkin nanti untuk garis-garis antara dari P3 ke P2 ini kan ada yang renggang, ada yang rapat. Nah, kalau misalnya pakai milimeter blok, kita bisa ukur sesuai dengan ukuran milimeter blok. Nah, ini mungkin seumpamanya atau sebagai contoh saja. Nah, selanjutnya kita tarik dari P3 ke P1.
Jadi dari 150 ke 750. Sehingga di sini adalah 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 500, sorry, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, lalu di sini 700. Oke, di sini 200, 250, lalu di sini adalah 300, 350, dan seterusnya ya, sampai di sini adalah angkanya 700. Jadi naik per kali lipatan 50. Nah, setelah sudah dibuat intervalnya, maka kita buat garis khayalnya atau kita buat poligon. Contoh kita menggunakan yang warna biru. Nah, sehingga nanti kita tarik lurus ini 200 ke 200. Jadi silakan Anda tarik, lalu 250 ke 250, tarik ini 300, 300, 350, ini 400 ya, melalui pos. Ini 450, lalu ada 500, 550, sini 600, 650, 700. Silakan dipanjangkan saja garisnya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui terkait hasil dari isohiyatnya. Jadi kurang lebih peta isohiyatnya itu adalah garis-garis khayal yang seperti ini ya. Kita tarik garis lagi ya sampai ke batas dasnya misalnya. Jadi ini yang disebut sebagai peta hujan versi isohiyat ya, menggunakan metode isohiyat. Nah, langkah selanjutnya kita kan sudah tahu nih P-nya itu ada berapa, ada apa aja, lalu kita sudah buat juga A dan I-nya. Dan untuk rumus isohiyat ini adalah ini yang tadi yang ini. Jadi P sama dengan A1 dibagi A1 dikali I1 ditambah I2 dibagi 2 ditambah AN mungkin ya, nanti masuk ke AN dikali IN plus 1 dibagi 2 dibagi A1 sampai A seterusnya. Apa itu P? P itu kita sebut sebagai rata-rata hujan. Rata-rata hujan. I itu adalah nilai hujan atau intensitas hujan. A itu adalah luas area. Oke. Nah, kita akan masukkan ke dalam isohiyat yang sudah kita buat. Jadi pada isohiyat yang sudah kita buat, kita temukan bahwasannya A1, A2, A3, dan A seterusnya itu sudah kita temukan ada berapa. Jadi kalau misalnya kita ingin langsung memasukkan rumus, kita identifikasi dulu di sini. A itu yang ini adalah A. Nah, ini A. Ini A1, ini adalah A2, A3, A3, ini A4, ini adalah A5, ini A6, sampai seterusnya ya A6, A7, 7, A8, 9, 10, 11, 12. Berarti kita memiliki A-nya itu sampai ke A12. Ini yang disebut sebagai A-nya atau luasnya. Jadi luas antara satu area hujan yang dilalui oleh garis isohiyat itu disebut sebagai luasnya. Nah, kalau misalnya CI atau intensitas hujan itu adalah garis yang poligon. Jadi seperti ini. Nah, yang ini nih.
Ini misalnya kita masukkan I1 ya. Yang 750 itu I1. 50 dia I1. I1. Nah, ini I2. Ini adalah I3. Nah, ini 4, I5, I6, I7, I8, I9, 10, 11, 12, 13. Ya. Berarti kita ada sampai ke I13. Nah, sehingga kita langsung saja buat diketahuinya supaya kita bisa langsung masukkan ke rumus ya. Kita coba di sini saja. Berarti diketahui kita punya A1. A1 kita contoh ya, A1 itu adalah yang ini. Nah, area ini yang saya arsir ya. Nah, ini A1. Contoh misalnya A1 itu dia memiliki luasnya itu adalah 20 kilometer misalnya, 2 kilometer persegi. Lalu misalnya A2 dia memiliki luas misalnya 5 kilometer persegi. A3 contoh dia memiliki luas itu adalah 8 kilometer persegi. Lalu A4 contoh dia memiliki luasnya itu adalah 6 kilometer persegi. A5 dia memiliki luas contoh misalnya 7 kilometer persegi. Lalu A6 dia misalnya contoh memiliki luas 8 kilometer persegi. Lalu ada juga 7 ya. A7 contoh dia 9 kilometer persegi. Lalu A8 dia misalnya luasnya 10 kilometer persegi. A9 misalnya dia 11 kilometer persegi. A10 misalnya dia 12 kilometer persegi. Misalnya A11 dia misalnya punya luas 13 kilometer persegi. Lalu A14 dia misalnya punya luas sekitar, sorry, bukan A14 ya, A12. Misalnya dia 14 kilometer persegi. Nah, jadi ini sebagai contoh ya, misalnya diketahui bahwasannya luas A1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya A12 itu adalah yang ada di tabel, yang di kotak ini. Sehingga nanti kita tinggal memasukkan rumus A itu adalah bagian dari sini. Nah, selanjutnya kita sudah mengetahui A. Selanjutnya kita langsung cross check ke I-nya ya. Kan ada I1, I1 itu 750 ya dari awal yang ini ya. I1. Lalu I2 berarti dia adalah 700 mm ya satuannya milimeter. I2 kita tulis lagi I3 itu adalah 650. Lalu I4 itu 600. I4 600, I5 itu adalah 550. Intervalnya adalah per 50, sehingga kita langsung urutkan saja per 50 dari setiap intensitas hujannya. I6 itu 500. I7 itu adalah 450. I8 itu adalah 400 mm. I9 itu adalah 350. Lalu I10 dia adalah 300 mm. Lalu I11 itu adalah 250 mm. Lalu I12 itu adalah 200 mm. Dan yang terakhir adalah I13 itu adalah 150 mm. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan saja angka-angka yang ada di sini ke dalam rumus ini. Sehingga posisinya akan seperti ini ya. Misalkan saya sudah masukkan beberapa rumusnya.
Jadi Anda bisa memasukkan ke Excel juga dengan membuat luas areanya seperti bagaimana, intervalnya kayak bagaimana, lalu Anda masukkan rumus ini dulu, sehingga nanti akan ketemu ini, lalu nanti hasilnya tinggal yang atas di bagian bawah. Tapi kalau misalnya ini hitung manual, ini sudah ada. Oke, saya coba masukkan ke PPT-nya. Nah, kalau manual kurang lebih dia hasilnya akan seperti ini ya perhitungannya. Nah, yang di bawah ini. Jadi yang pertama kan A1 itu adalah 20. 20 itu dikali 750 ditambah 700 ya, I2 dibagi 2. Nah, dan seterusnya ya sampai ke N, sampai ke yang ke eh, 14. Eh, Harusnya ini itu ada ya sampai ke yang 14. Jadi A12 itu 14, jadi 200 ditambah 150 dibagi 2. Lalu dibagi 20 ditambah 5 tambah 8 dibagi luas dari area keseluruhan yang ada di keseluruhan yang ada di das ini. Jadi ditambah A1 tambah A2 3 sampai AN. Jadi ini 20 tambah 5 8 tambah 7 tambah 7 tambah sampai di sini posisinya itu adalah ditambah 14. 5 8, oh iya mohon maaf. Ini harusnya harusnya 6 ya. Oke, kita perbaiki dulu. Oke, itu harusnya 6. Berarti kita di sini yang 7 itu adalah A4 yang 6 ya. Setelah 8, nah ini harusnya 6. Oke, kita snipping tool lagi. Kita masukin ke PPT. Setelah dihitung menggunakan kalkulator atau bisa juga menggunakan Excel. Kalau menggunakan Excel, kita tinggal bagi dua saja. Pertama ada luas area kecil itu per yang A1, 2, 3, seterusnya. Lalu juga ada kemudian interval. Jadi per batas khayal isbahiyat ini. Jadi ini tinggal disesuaikan, dimasukkan angkanya, lalu dimasukkan dulu rumus yang A1 dikali I1 plus I2 dibagi 2, lalu nanti disesuaikan ke seluruhnya, lalu nanti tinggal disam. Jadi ini adalah sum ini. Nah, kalau yang ini adalah hasil dari perkalian dan pembagian antara luas area dan interval. Sehingga ditemukan angka ini ya, 546 dibagi dari keseluruhan angka yang ini. Sehingga kalau misalnya kita ambil dari rumus yang ini, itu ditemukan bahwasannya P sama dengan angka yang ini, 5, 4, 6, 7, 5, 5, 4, 6, 7, 5 dibagi 129. Sehingga hasilnya itu adalah 423,8372. 72 ya, sorry. 72 mm. Jadi hasilnya itu milimeter per kilometer persegi ya. Jadi rata-rata hujan per kilometernya persegi ini adalah 423,8372 mm. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah perhitungan isohiyat. Jadi langkah pertama Anda silahkan buat dulu titik-titik pos hujan Anda dan das yang Anda buat. Setelah itu silahkan diplot posnya ada di mana saja. Setelah posnya diplot ada di mana saja, dibuat dulu garis hayal antar sesama pos. Ini misalnya ada 3 pos ya, contoh 3 pos. Jadi silahkan ditarik garisnya. Setelah ditarik garisnya, silahkan buat interval garis hayal hujan dari pos 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini misalnya dibuat intervalnya itu adalah 50. Jadi intervalnya misalnya adalah 50.
sehingga posisinya di sini itu Anda tinggal tarik garis lurus. Setelah ditarik garis lurus, maka silakan tentukan luas dari areanya itu ada berapa, lalu intensitas hujannya itu kira-kira ada berapa garis sayangnya. Sehingga dimasukkanlah A1, A2 sampai A yang versi Anda, lalu yang I1 dan sampai I seterusnya yang versi Anda. Setelah itu silakan dimasukkan ke rumus ini, silakan dihitung dan nanti akan ketahuan hasilnya itu berapa. Bisa menggunakan Excel atau juga bisa langsung secara manual. Nah, itu saja untuk perhitungan metode isoviet. Silahkan Anda coba dan sesuai.